Pemirsa, kita awal informasi news pagi hari ini terkait dengan sesosok jasad wanita paruh baya ditemukan di dasar sumur di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Diduga korban dibunuh oleh anak kandungnya. Sesosok jasad wanita paruh baya ditemukan di dalam sebuah sumur di kebun di desa Kontumere, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Jumat malam. Penemuan korban berawal saat warga curiga warna air sumur yang berubah menjadi merah. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk divisum. Korban diketahui bernama Walema, 50 tahun, diduga dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Laundi Akmar, berusia 30 tahun. Bahkan tetangga korban juga ikut dianiaya pelaku hingga menderita luka serius di bagian wajah. Polisi segera mengejar pelaku yang diketahui melarikan diri ke dalam hutan. Itu ada laporan dari warga. Saya ditelepon dari warga bahwa ada kejadian masyarakat desa Kontumere itu dianiaya. Kemudian pergilah kita di rumahnya kepala dusun, kita pastikan. Ternyata betul bahwa dia lagi di rumah sakit. Dia lagi di rumah sakit, lagi proses pengobatan. Belum diketahui motif pembunuhan serta penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut keterangan warga setempat, pelaku pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Pringsewu, Lampung berujung kejar-kejaran menegangkan di jalan. Bahkan salah satu pelaku melepaskan tembakan dari senjata api rakitan sebelum akhirnya ditangkap oleh warga. Polisi mengungkap identitas dua pelaku curanmor yang diamankan warga di Pekong Panggurejo, Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Keduanya adalah PS 33 tahun dan SA 28 tahun, warga Lampung Tengah. Polisi menjelaskan korban bernama Herman, 37 tahun, mendapati motornya digasak kedua pelaku setelah mendengar alarm berbunyi. Korban lalu mengejar, namun salah satu pelaku menodongkan senjata api rakitan dan melepaskan dua tembakan. Beruntung tak mengenai sasaran. Korban pun berhasil menjatuhkan motor yang ditumpangi pelaku. Pelaku PS sempat mencoba menembak lagi, namun senjatanya macet. Kedua pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap dan menjadi sasaran amuk massa sebelum diserahkan ke polisi. Dari tangan pelaku disita barang bukti mulai dari senjata api rakitan berisi 3 peluru hingga kunci letter T. Keduanya terancam pasal 365 KUHP serta dijerat Undang-Undang Senjata Api dengan hukuman seumur hidup hingga mati. Di Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur memanggil Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan juga mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Sherina, Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan.
Komedian sekaligus politisi Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Eko mendatangi Polda Metro Jaya untuk memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan rumahnya. Kan udah mau ngomong, udah diam aja dulu. Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Kedatangannya untuk meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjara rumahnya. Eko mengungkapkan bahwa salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukan merupakan pelaku penjarahan dan hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Kedua, dijadikan pembelajaran juga nggak sih? Ya, mudah-mudahan itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan murid SD Negeri 55 Buton dilarikan ke rumah sakit akibat muntah dan juga sakit perut usai menyantap menu MBG. Bahkan sejumlah murid histeris akibat menahan sakit perut. Inilah kondisi puluhan murid SD Negeri 55 Buton saat berada di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Terlihat suasana kepanikan para guru melihat anak muridnya histeris karena menahan sakit di perut. Beberapa murid yang mulai lemas langsung diberikan cairan infus oleh petugas medis. Menurut keterangan pihak sekolah, para siswa mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG. Kalau spesifikasinya saya tidak tahu apa penyebabnya, cuma gejala itu habis kena makan. Habis makan itu mereka siswa-siswa ini kena itu, muntah. Saya tidak mengambil resiko, ya saya sampaikan ke guru-guru, antar ke Puskesmas. Kemudian di sana itu dihubungi orang tuanya untuk mendampingi anak-anak itu. Pasca insiden dugaan keracunan MBG, pemerintah Kabupaten Buton langsung melakukan upaya pengawasan ke setiap murid yang terdampak guna memastikan kondisi para murid tetap stabil hingga pulih. Sementara kepolisian telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab siswa keracunan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Taiwan melarang peredaran salah satu produk mie instan dari Indonesia. Larangan itu menyusul kandungan etilen oksida yang dilarang pada seluruh produk-produk pangan yang beredar di Taiwan. Dalam pengumuman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, pelanggaran salah satu mie instan asal Indonesia muncul setelah otoritas setempat menemukan kandungan etilen oksida, zat kimia yang di Taiwan sama sekali tidak boleh terdeteksi dalam makanan. Pemirsa, sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik dan kerugian akibat peristiwa kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Api berkobar di rumah milik Wahyu, warga Jalan MT Haryono, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kebakaran tersebut bermula dari munculnya asap di bagian dapur yang kemudian membesar dan melahap seluruh bangunan. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari bagian dapur rumah. 3 unit mobil pemadam dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Beruntung pemilik rumah yang sedang tertidur bisa menyelamatkan diri tepat pada waktunya. Mungkin konslet atau mungkin human error, masak atau apa. Kemungkinan. Pemiliknya ada tadi? Ada pemiliknya. Lagi tidur, Pak. Pemiliknya lagi tidur. Tahu-tahunya bangunnya udah besar. Di belakang atau di belakang? Awalnya dari saksi mata orang, di belakang yang kainnya. Dapur. Dari dapur. Awal apinya dari dapur. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pegawai laundry dan warga lansia menderita luka-luka akibat ledakan mesin laundry di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan mesin laundry tersebut memporak-porandakan 2 rumah warga. Yang di laundry jangan mati apa belum? Jangan itu lagi panas. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A, Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Akibat ledakan tersebut sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5:05 tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya, cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, kepalanya kena ketiban asbes. Nah, saat ini anak Ibu dirawat atau rumah sakit? Di rumah sakit.
Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Tangerang Selatan, Banten bukan berasal dari bahan peledak. 8 orang saksi pun telah dimintai keterangannya dalam peristiwa ini. Pemirsa, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya dan juga Puslapor Mabes Polri terus mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Olah TKP dilakukan guna memastikan penyebab pasti ledakan yang menimpa 13 rumah warga. Meski demikian, polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Akibat kejadian ini, polisi memeriksa 8 orang sebagai saksi. Sementara itu, pemirsa, 3 warga yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tentunya kami selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslapor Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslapor Polri dan penyidik selesai. Jadi setelah kita melaksanakan sterilisasi di TKP, tidak kita temukan unsur bahan peledak atau bom. Mereka dilakukan di berapa titik, Pak? Kita lakukan di 4 titik rumah warga yang terdampak. Pemirsa, BPBD Tangerang Selatan, Banten memberikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak ledakan rumah. Para warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumahnya tak lagi bisa ditempati. Para warga yang terdampak dari ledakan rumah di Tangerang Selatan, Banten mulai mendapatkan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun langsung mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi serta alas tidur. Tak hanya itu, BPBD Tangerang Selatan juga mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna menyukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dari ledakan rumah mengungsi di masjid sekitar. Jumlah pengungsi sebanyak 52 jiwa. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan 7 hari ke depan yaitu kita berusaha memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi yaitu makan dan minum. Insya Allah dari 52 jiwa pengungsi akan kita cukupi makan minumnya 1 hari 3 kali. Sementara itu nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Basarnas dalam proses pendistribusian bantuan logistik selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Jakarta Jumat siang hingga petang membuat aliran Kali Pesanggerahan meluap. Pemirsa, sebuah proyek pembuatan tanggul yang berada di kompleks IKPN Bintaro, Jakarta Selatan jebol. Jebolnya tanggul sementara yang terbuat dari tumpukan karung berisi pasir ini membuat air dari aliran Kali Pesanggerahan meluap hingga merendam ratusan rumah warga di kompleks IKPN. Warga mengaku khawatir luapan kali meninggi jika ada kiriman dari hulu sungai ataupun hujan susulan. Kalau dampak dalam rumah mudah-mudahan enggak ya, karena kebetulan juga pompa air nyala. Mudah-mudahan pompa air masuk dan kali mudah-mudahan cepat surut ya. Kalau misalnya ntar hujan lagi atau ada air kiriman, itu yang bahaya sih. Itu biasanya masuk. Tapi kalau untuk sekarang... Pemirsa, polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh.
Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanu nih, Pade. Jalannya boleh, nggak boleh. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali temukan 1 jasad korban banjir. Korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah. Hingga Jumat sore, total korban meninggal dunia akibat banjir bandang sebanyak 18 orang. Pemirsa, anggota SAR Bali kembali temukan 1 korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Hingga kini total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai 18 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Salah satu kawasan di Denpasar yang terdampak banjir adalah kawasan Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Dari 80 warga terdampak, 29 diantaranya mengungsi di posko pengungsian Ubung. Sebanyak 80 kakak terdampak di kawasan Ubung, 29 diantaranya dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di Balai Serbaguna Banjar Sedana, Marta, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Hingga di hari ketiga pasca banjir, tersisa 24 pengungsi yang bertahan di posko. 5 pengungsi lainnya telah mendapat tempat tinggal. Sementara di posko pengungsian ini mayoritas adalah warga berjenis kelamin perempuan dan 2 orang bayi yang masing-masing berusia 7 hari dan 7 bulan. Pemirsa, usai Bali dilanda banjir besar, Badan Penanggulangan Bencana menetapkan Bali berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Status ini ditetapkan untuk mempermudah melakukan penanganan termasuk langkah rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Gianyar, Kelungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Masih ada 2 yang belum ketemu. Makanya difokuskan ke sini. Kemungkinan yang 2 itu bisa di sini. Oh, bisa di sini ya, karena roboh kan. Belum sempat keluar dari gedung, belum roboh. Pak, yang 2 korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan 2 hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya menyampaikan kan memang tidurnya di sini. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanif akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Telah terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyambut positif usulan pembentukan tim khusus. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail Doha. Pertemuan digelar untuk memberikan dukungan untuk Doha usai diserang Israel. Tiba di Doha, Qatar pada pukul 15.20 waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Presiden Prabowo hadir didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan dengan Emir Qatar merupakan bentuk solidaritas Indonesia secara langsung kepada Qatar pasca serangan Zionis Israel ke Doha yang terjadi pada Selasa lalu. Indonesia pun menegaskan konsistensinya dalam mendukung kedaulatan Qatar dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain isu global, penguatan hubungan kerjasama kedua negara juga menjadi topik pembahasan utama. Dengan adanya pertemuan ini, hubungan Indonesia dan Qatar yang telah terjalin lama diharapkan makin erat dalam menghadapi tantangan global. For coming, I really appreciate it, for you making your time to come and visit in Qatar and to stand by so much of your phone call that you put in diaspora. I really appreciate it. You flying 8 hours all the way to come here. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyalurkan dana 200 triliun ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, pas memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan yang sudah disalurkan ya. Insya Allah jalan pasti. Dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana berarti? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan berapa di atas ya. Balik lagi. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik.
bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pada Jumat pagi dibuka menguat hingga ke level 7.800. Transaksi jual beli saham pun mencapai 3,6 miliar rupiah dengan nilai transaksi mencapai 2,6 triliun rupiah. Seluruh saham perbankan melesat naik, terutama bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham himbara sebagai respon pasar atas cairnya dana 200 triliun ke perbankan plat merah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kaget saat mengetahui nominal gajinya sebagai seorang menteri. Menurutnya nilai yang diterima kini tidak sebesar saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang Menteri Keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. PT Karya Citra Nusantara merespon proyek pagar laut Cilincing yang viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat PIR 3 tadi, tolong ditayangkan PIR 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin satu hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Pemirsa, sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan juga aktivitas para nelayan terganggu. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas.
Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, siapa sangka Karawang yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri ternyata menyimpan surga bahari tersembunyi. Namanya Karang Sendulang, hamparan terumbu karang alami di Desa Sukakerta, Cilamaya yang kini mulai mencuri perhatian wisatawan. Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyimpan potensi wisata bahari bernama Karang Sendulang di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya yang kini mulai mencuri perhatian. Lokasi eksotis ini dapat ditempuh sekitar 45 menit menggunakan perahu nelayan dari bibir pantai. Dengan kedalaman 1 hingga 3 meter, pengunjung bisa langsung menikmati keindahan terumbu karang yang masih alami. Bagi pemirsa yang hobi tantangan di pesisir atau di pantai, ini bisa menjadi destinasi wisata di Kabupaten Karawang yang perlu Anda coba. Tempatnya keren. Kelestarian Karang Sendulang terjaga berkat program Otak Jawara yang merehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui metode transplantasi dan pembuatan modul dasar laut. Selain untuk jadi media transplant, modul itu akan jadi rumah ikan. Ketika itu jadi rumah ikan, yang pasti akan meningkatkan kelimpahan ikan dan juga meningkatkan kelimpahan dari tangkapan nelayan. Nah, itu dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi pariwisata, yang namanya tempat indah, yang namanya tempat bagus, pasti akan menarik daya tarik atau menarik kunjungan wisatawan dari lokal ataupun juga luar. Karang Sendulang membuktikan bahwa Karawang tidak hanya tentang industri, tetapi juga menyimpan kekayaan alam bahari yang layak dikembangkan secara berkelanjutan. Yuk, jelajahi dan jaga bersama potensi wisata Karawang agar siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Baru menghadiri pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Baru periode 2024-2029 di Aula Bamega, kantor Bupati pada Jumat 12 September 2025. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menghadiri pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota Baru periode 2024-2029 yang dikukuhkan langsung oleh Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan, Nyonya Mas Rupa Syarifuddin.
Pengukuhan ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Bupati Kota Baru yang diwakili oleh sekretaris daerah memberikan ucapan selamat secara langsung kepada para pengurus yang baru dikukuhkan. Dalam sambutannya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, jabatan ketua dan pengurus DWP bukan sekedar simbol, melainkan amanah besar untuk menggerakkan organisasi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pengukuhan ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Kompetisi kasta kedua Liga Indonesia dengan nama baru Pegadaian Championship 2025-2026 resmi di-launching di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan untuk pertama kalinya, kompetisi ini akan menggunakan teknologi video assistant referee untuk seluruh pertandingan sepanjang musim. Launching sepak bola kasta kedua Liga Indonesia yang bertransformasi dengan nama baru Pegadaian Championship digelar di Hotel Adi Mulia Medan, Sumatera Utara. Launching ini sekaligus menandai kick-off laga pembuka Pegadaian Championship antara PSMS Medan melawan Perseka Tegal yang berlangsung Jumat malam di Stadion Utama Sumatera Utara. Dipilihnya Kota Medan untuk launching Pegadaian Championship 2025-2026 karena tingginya animo masyarakat Kota Medan untuk sepak bola. Kompetisi Pegadaian Championship 2025-2026 akan diikuti 20 klub sepak bola dengan 273 pertandingan dan dibagi dua zona, yakni zona grup barat dan zona grup timur. Dan untuk pertama kalinya, Pegadaian Championship 2025-2026 akan menggunakan teknologi VAR sehingga lebih presisi bagi para perangkat pertandingan dalam memberikan penilaian dan hukuman dalam pertandingan. Selain itu, Pegadaian Championship akan menggunakan format fixed contribution dan variabel kontribusi, di mana klub-klub yang memiliki rating yang lebih besar akan mendapatkan kontribusi yang lebih besar. Pertama, kalau melihat dari penyebaran dari Liga 2 kali ini disebarkan lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tahun sebelumnya adalah lebih banyak klub. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa stadion yang digunakan memiliki standarisasi yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak menjadi sponsor sepak bola kasta kedua Liga Indonesia dalam 3 tahun terakhir, PT Pegadaian mengalami pertumbuhan dan peningkatan cukup besar karena PT Pegadaian membranding pertandingan ini dengan program-program mereka, di mana tahun lalu tabungan emas dan tahun ini cicilan emas. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, rekaman CCTV pelarian penembak politisi pendukung Trump, Charlie Kirk, dirilis kepolisian Utah, Amerika Serikat. FBI bahkan menawarkan hadiah senilai 1,6 miliar rupiah bagi yang bisa memberikan informasi pelaku penembakan. Rekaman CCTV menunjukkan tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Pelaku berjalan di atas atap kampus Universitas Utah Valley, lalu melompat, berlari kecil melewati halaman di samping jalan raya sebelum akhirnya masuk ke area hutan. Di lokasi pelarian tersangka, ditemukan sebuah senapan bolt action berkekuatan tinggi. Senjata itu kini tengah dianalisis FBI. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah bukti forensik, termasuk jejak sepatu dan telapak tangan diduga milik pelaku. Pemerintah Amerika Serikat kini menggelar perburuan besar-besaran terhadap pelaku penembakan Charlie Kirk. Dalam laman resminya, FBI bahkan menawarkan imbalan hingga $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Kirk. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia memiliki indikasi mengenai motif penembakan Charlie Kirk. President, what do you think about the media that justify the murder of Charlie Kirk? I think it's terrible. They ought to be ashamed of themselves. It's terrible. Why haven't they found the shooter yet, Mr. President? Are you concerned that it's been 24 hours? Well, I hear they're making big progress, and we'll have to see what happens. Do you have any indication of the shooter's motivation, sir? I have an indication, yeah, but we'll let you know about that later. You know,
confronting gang violence. Great. Charlie Kirk, politisi pendukung Trump berusia 31 tahun, ditembak mati pada hari Rabu saat berbicara di depan sekelompok mahasiswa di Universitas Utah Valley. Kirk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Aparat keamanan di Amerika Serikat menangkap terduga pembunuh aktivis pro-Trump, Charlie Kirk. Terduga pelaku ditangkap usai diserahkan ayahnya sendiri. Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menangkap pelaku pembunuhan influencer konservatif Charlie Kirk yang terjadi pada Rabu lalu di Universitas Utah Valley. Tyler Robinson, seorang mahasiswa 22 tahun, diserahkan ayahnya sendiri, seorang veteran penegak hukum, kepada pihak berwenang. Sebelumnya, ia mengenali anaknya sebagai orang yang dicari polisi dan membujuk Tyler untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap Tyler segera dinyatakan bersalah dan dihukum mati. With a high degree of certainty, we have him. In custody, right? In custody, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job. Terduga pembunuh Charlie Kirk, Tyler Robinson, dibesarkan sebagai seorang Kristen Mormon yang taat. Namun, ia justru melepaskan tembakan mematinya ke Kirk hanya beberapa saat setelah influencer konservatif itu memuji gereja Mormon. Pemirsa, di Sydney, Australia, ratusan orang berbondong-bondong ke sebuah taman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Charlie Kirk. Para pelayat mengeningkan cipta dalam acara doa malam di Taman Hyde Park, Sydney. Mereka juga menyuarakan kemarahan atas kematian Kirk. Acara ini diselenggarakan oleh Turning Point Australia, sebuah organisasi yang didirikan oleh Charlie Kirk. Charlie Kirk merupakan influencer konservatif yang menginspirasi generasi muda untuk mendukung Trump pada tahun 2024. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump menghadiri acara peringatan 24 tahun serangan 9/11 di pemakaman Arlington National di Washington DC pada Kamis waktu setempat. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Acara peringatan mengenang peristiwa serangan 11 September atau 9/11 ke Menara Kembar WTC 24 tahun silam berlangsung di pemakaman Arlington National di Washington DC. Peringatan dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump. Dalam pidato singkatnya, Trump mengancam kepada siapapun yang menyerang Amerika Serikat akan balik diserang dan dihancurkan tanpa ampun. Every enemy around the world, if you attack the United States of America, we will hunt you down and we will find you. Go all over this sometimes magnificent earth. We will crush you without mercy and we will triumph without question. That's why we named the former Department of Defense the Department of War. Peristiwa 11 September 2001 menjadi tragedi berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 3.000 orang tewas usai sejumlah pesawat menabrak menara kembar di New York, Pentagon, dan gedung Capitol di Washington DC. Peristiwa tersebut masih menjadi kontroversi dan hingga kini terus diperdebatkan karena banyak kejanggalan teknis, motif politik, hingga minimnya transparansi. Pemirsa, pejuang Palestina menargetkan tentara dan kendaraan militer Zionis Israel di tengah kota Jabalia, Gaza Utara. 4 tentara Israel dilaporkan tewas. Seperti inilah rekaman detik-detik serangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas sebagai rangkaian operasi Tongkat Musa yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam. Pejuang Palestina menargetkan tank Israel. Mereka dengan menetapkan bom fidai di dalam kabin kemudi tank tersebut.
Akibatnya tank tersebut terbakar dan 4 orang tentara Israel dilaporkan tewas dalam kejadian ini. Diketahui pemirsa, misi Tongkat Musa dilancarkan sebagai perlawanan atas operasi militer Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Kerumunan warga Tunisia berkumpul pada Rabu malam di pelabuhan Sidi Bou Said untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal global Sumut Flotilla yang hendak menuju Gaza. Namun keberangkatan kembali terpaksa ditunda akibat cuaca buruk. Ribuan warga Tunisia berkumpul di sepanjang garis pantai di pelabuhan Sidi Bou Said di ibu kota Tunis. Mereka melambaikan bendera Tunisia dan Palestina serta menyalakan suar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal global Sumut Flotilla yang akan berangkat menuju ke Gaza. Meskipun suasana meriah, penyelenggara armada mengumumkan penundaan keberangkatan karena cuaca buruk dan kerusakan teknis pada kapal Family. Menurut penyelenggara, titik keberangkatan telah dipindahkan ke pelabuhan Bizerte di utara Tunisia dan keberangkatan diperkirakan akan dilakukan di kemudian hari. Ini menandai penundaan kedua keberangkatan armada yang oleh penyelenggara dikaitkan dengan alasan teknis dan logistik. Beberapa kapal armada tersebut juga dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak yang diduga merupakan serangan dari Israel. Diketahui Global Sumut Flotilla merupakan inisiatif kemanusiaan yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dan menantang blokade laut Israel. Sementara itu, Israel telah menyatakan bahwa upaya tidak sah untuk menembus blokade adalah berbahaya, ilegal, dan merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung. Pemirsa, delegasi Indonesia akhirnya mundur dari aksi berlayar menembus Gaza, Palestina. Hal tersebut karena penundaan pelayaran yang terus terjadi. Delegasi Indonesia Global Peace Convoy menarik diri dari armada Global Sumut Flotilla yang berlayar ke Gaza, Palestina. Hal ini karena penundaan pelayaran yang terjadi beberapa kali, mulai dari tanggal 4, 7, dan 10 September 2025. Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy, Muhammad Hussein, mengatakan setelah 12 hari menanti, delegasi Indonesia menarik diri dari misi Global Sumut Flotilla tahun ini. Masalah baik teknis maupun non teknis terus terjadi sampai hari ini akhirnya kita memutuskan bahwa Indonesia akan menarik diri dari ke Sumut Global Sumut Flotilla karena beberapa hal penting. Satu, bahwa setelah kami melihat kondisi kapal, saya dan teman-teman steering committee dari Global Sumut Flotilla kemarin, ternyata kami dapatkan bahwa banyak kapal-kapal yang tidak layak dan tidak siap untuk berlayar jarak jauh. Sementara itu, aktivis kemanusiaan Greta Thunberg menyampaikan terima kasihnya kepada delegasi Indonesia atas kebersamaan dan perjuangannya untuk kemerdekaan rakyat Palestina. And we are standing together in this struggle, and I'm very, very grateful for everyone, not the least in Indonesia, who are standing up and demanding justice and liberation for everyone. Now, also during this genocide in Gaza, we are together in this fight, and I'm proud to do that struggle together with you. Tidak hanya Indonesia, delegasi dari sejumlah negara lain juga undur diri dari pelayaran tahun ini. Selanjutnya, armada global Sumut Flotilla berencana akan berlayar dari Tunisia ke Gaza pada hari Minggu 14 September 2025.